Hai guys, balik lagi di Uki Kelvin Official. Nah, di video kali ini aku membahas tentang misteri pilot pesawat Alia ya, kematian dari Alia nih, pilotnya seperti apa orangnya. Yuk kita lihat guys, karena di sini kan ada yang bertanya nih, kasih tahu pilotnya kenapa dia backgroundnya kan ya. Ada info si Pak Didi ada bunker kak di bawah kamarnya, bener gak? Astaga, seru banget dirimu Jena. Yuk kita lihat beritanya ini guys, seperti apa dari Pak Didi yang lagi rame banget ya. Kenapa dia backgroundnya? Oke, di video kali ini gua akan membahas mengenai si pilot yang membawa pesawat ini ya, pesawat yang kalian lihat di layar, pesawat yang membawa Alia ya, dan sayangnya pesawat tersebut jatuh menyebabkan Alia dan ke-8 orang lainnya yang ada di dalam pesawat itu semua meninggal dunia guys. Oke, disclaimer dulu untuk kalian teman-teman yang baru saja menemukan video ini tapi belum melihat video gua yang sebelumnya. Tolong kalian lihat dulu video yang itu supaya apa? Supaya jadi nyambung obrolannya. Nah, setelah selesai dari situ baru deh balik lagi ke sini, oke? Oke guys, terakhir itu cerita gua adalah ketika si pesawat ini jatuh dan membawa Alaya, yang kita tahu sendiri bahwa Alaya itu sebenarnya nggak mau naik pesawat ini guys, nggak mau dia. Cuman karena dia waktu itu kepalanya katanya mendadak pusing ya. Kalian masih ingat kan si director yang music video itu? Dimana Hype Williams waktu itu director untuk video klip Rock the Boat, dia ngasih sebuah pil ya, dimana si Alaya ini bilang kalau kepalanya dia itu pusing atau sakit kepala gitu. Jadi Hype Williams kayak kasih obat gitu lah supaya sakit kepalanya hilang. Ternyata malah Alayahnya itu tidur gitu. Dan cerita setelahnya kalian udah tahu sendiri, ada di video aku yang sebelumnya. Sekarang kita fokus bahas pilotnya ya. Perkenalkan, bapak pilot ini bernama Luis Antonio Morales ya. Dia adalah seorang pilot yang berumur 30 tahun. Jadi guys, 12 hari sebelum dia membawa pesawat Alaya ya, dia ternyata dia sendiri berkasus guys. Kasusnya itu langsung 3 lagi. Yang pertama, dia itu mencuri toolbox sama mencuri mainan pesawat gitu. Terus yang kedua, dia mau menjual spare part pesawat ya, dia jual spare part pesawat curian. Nah, yang ketiga adalah kepemilikan narkoboy ya, pemilikan narkoboy. Cuma di pengadilan katanya karena dia baru pertama kali ini melakukan kejahatan sehingga dia nggak ditahan guys. Dia cuman kayak dikasih masa percobaan gitu selama 3 tahun. Artinya apa? Selama 3 tahun itu dia harus berbuat baik terus gitu, nggak boleh melakukan kejahatan apapun. Sebenarnya di sini ada miskom sih guys. Jadi gini, peraturan FAA atau Federation Aviation Administration, susah banget lah bahasanya. Pokoknya orang yang ngatur masalah penerbangan begitu dah gitu ya. Nah, dia itu mereka bilang gitu ya, bahwa seorang pilot memiliki narkoboy itu tuh udah langsung red flag guys, udah langsung nggak boleh lagi bawa pesawat apapun, udah langsung dicabut license-nya, seharusnya gitu. Cuman miskomnya adalah si pengadilan yang mengadili si ini gitu ya, waktu pas dia ada kasus narkoboy itu tidak kasih tahu ke FAA bahwa orang ini ternyata udah ada permasalahan narkoboy. Nah, di satu sisi ternyata aturannya ya, pengadilan itu nggak wajib untuk ngasih tahu FAA sebenarnya, dia nggak wajib gitu. Jadi ya mau dia ngasih tahu mau dia nggak ngasih tahu itu nggak ada masalah. Sementara FAA sendiri dia juga nggak ada kayak kewajiban untuk nyari tahu gitu satu-satu pilotnya itu kayak gimana, nggak juga gitu. Nah, ini diharapkan kejujuran dari pilotnya sendiri sih sebenarnya. Cuma kan nggak mungkin ya, siapa orang yang mau kehilangan pekerjaan. Karena satu dan lain hal, dia itu kayak udah nggak kerja di tempat yang lamanya ya, di tempat dia biasa ngemudiin pesawat yang lama, dan akhirnya dia tuh kayak disewa sama satu tempat charter pesawat ini gitu. Sementara si satu tempat charter pesawat ini itu katanya dari tahun 2017 itu bolak-balik mengalami kasus-kasus gitu guys, kayak kasus keamanan, kasus kecelakaan gitu. Jadi banyak banget kasus kecelakaan gitu dari tempat charter ini. Cuman entah gimana somehow dia bisa terus buka usahanya dia. Nah, suatu hari katanya sih 2 hari sebelum si Alaya ini naik pesawat, pesawat itu mendadak dipesan oleh seseorang ke si tempat charter pesawat tadi gitu. Untuk siapa yang memesan itu gua masih belum tahu, cuma dibilang katanya timnya, tapi sampai sekarang belum ada nama yang benar-benar muncul ke permukaan gitu. Masalahnya si Luis Antonio Morales ini tidak ada pengalaman sama sekali membawa Cessna
ya. Jadi di sana itu guys, walaupun dia itu pilot, dia nggak bisa bawa sembarang pesawat, itu tuh nggak bisa. Jadi kalau misalnya dia udah biasa bawa pesawat komersil, ya udah berarti license-nya kamu hanya untuk pesawat komersil. Nah kali ini dia itu bawa pesawat Cessna yang dia sama sekali nggak pernah bawa pesawat Cessna. Yang anehnya si perusahaan charternya dia tetap aja gitu, nggak ada masalah, dia nyari pilot ini, terus habis itu dia bilang udah lu aja gitu yang bawa, kayak gitu guys. Itu udah red flag berat ya, nomor 1 red flag berat. Nah setelah itu udah dia nyampe nih ke Bahama nih, jemput Alaya kan. Ternyata Alaya ini bawa banyak barang guys. Jadi ternyata setelah diusut-usut lagi, ada kesalahan pengiriman barang yang seharusnya barang-barang itu tuh bukan dikirim ke Bahama, tapi entah gimana barang-barang itu nyasarnya ke Bahama. Gue nggak tahu siapa yang ngirim barang-barangnya Alaya itu. Nah ini kira-kira penampakan pesawatnya ya, Cessna 402 402B to be exact yang dipakai sama si Alaya. Cukup kecil ya, sementara pesawat ini membawa totalnya berarti 9 orang kalau dihitung dengan Alaya gitu, pilot dan lain-lain itu totalnya tuh 9 orang plus barang. Di dalamnya tuh kurang lebih kayak gini ya guys ya. Ini yang bisa gua temukan di internet ya, Cessna 402B ya, persis kayak gini. Jadi kurang lebih ini pesawat yang dinaikin sama Alaya tuh kayak gini bentukannya. Jadi si pesawat Cessna itu ya, kalau dia kosongan dia itu beratnya itu 4.100 pounds. Kalau di kilo itu berarti 2.050 kilo lah ya. Tapi ini gue pakai pound aja ya guys. Nah jadi 4.100 pound dan dia bisa membawa total 2.200 pound. Nah itu udah include dengan si fuelnya alias apa tuh, aftur atau ya bensinnya si pesawat itulah. Itu udah termasuk di 2.200 pound itu. Nah diduga di hari itu ya, pesawat yang membawa Alaya itu dia membawa fuelnya itu beratnya 574 pound. Kita hitung-hitungan di sini ya, kan totalnya 2.200 nih. 574 pound of fuels. Baru habis itu 804 pounds of baggage. Jadi ada 800 pounds bagasi ya, bagasinya doang gitu yang dibawa sama si Alaya dan kawan-kawan. Berarti sisanya ya tinggal 822 pounds. Nah, itu harus dibagi-bagi antara pilot dan juga penumpang, which is itu ada 9 orang yang kalau dibagi-bagi itu berarti satu orang itu beratnya tuh cuman 90 pounds alias 45 kilo. Di situ aja udah aneh banget gitu kan, kayak kurus-kurus banget. Sementara si bodyguardnya Alaya aja yang namanya Scott Galen aja beratnya dia sendiri itu 300 pound. Artinya apa? Udah 822 pound dikurangi 300 pound ya. Sisanya itu ya semua orang yang ada di dalam pesawat itu lu bagi-bagi aja sendiri. Berarti kan kelebihan berat gitu. Nah ini kurang lebih ya si dena-dena pesawatnya. Gua bingung nih. Berarti mungkin barangnya gak cukup di bagasi, mungkin dibawa masuk ke dalam sini juga kayaknya sih gitu guys. Sementara peraturannya di sana ya sudah menjadi kewenangan seorang pilot atau kewajibannya pilot ketika dia lihat wah ini barangnya yang masuk udah berlebihan nih, harusnya pilot nggak menerbangkan pesawat, dia yang kasih kayak call gitu untuk pesawat ini aman terbang apa enggak. Tapi di hari itu dia tuh kayak nggak peduli, ya udah masukin aja gitu semuanya. Karena apa guys, dia tidak berpengalaman bawa Cessna, jadi dia nggak ngerti gitu loh harusnya ini bawa berapa beratnya gitu. Nah akhirnya pesawatnya take off, tapi nggak lama dari itu pesawatnya jatuh guys. Jadi pertama menurut saksi mata yang lihat dari bawah gitu ya, jadi pesawatnya tuh nukik dulu ke sebelah kiri, baru setelah dia nukik ke sebelah kiri, baru habis itu kayak manuver menukik tajam ke depan gitu. Ya udah terus kayak jatuh ke area-area hutan yang ada rawa-rawanya gitu guys. Setelah kejadian diinvestigasi nih kan satu-satu nih orangnya. Nah sebenarnya blood sampelnya si pilot itu tuh diambil untuk dicek apakah dia ini lagi dalam posisi high apa gimana gitu ya, apakah dia lagi mengkonsumsi obat-obatan atau gimana gitu kan. Cuman hasilnya itu katanya ya, kata si yang artikel yang gue baca, hasilnya itu nggak pernah diungkap ke publik, tapi ada berbagai macam source bilang bahwa si pilot ini positif dia sedang on high, alias dia lagi nggak dalam keadaan yang benar-benar sadar dalam menyetir begitu. Nah pertanyaan sekarang adalah siapa yang pesan pesawat ini guys. Sementara ya
penyanyi Lenny Kravitz dikabarkan mau minjemin pesawat sama Alaya hari itu. Dia udah bilang tuh sama si director itu, Alaya pulang pakai pesawat aja. Lo tau nggak pulang pakai pesawatnya si Lenny Kravitz? Ya si direkturnya itu. Aneh kan? Menurut kalian janggal banget gak sih kasus ini? Waduh, setelah melihat video ini jadi tahu ya kisahnya dari kematian dari Alia ya. Kalau Indonesia sama Alia gitu guys. Nah, menurut kalian gimana setelah video ini? Jadi tahu banget ya sejarahnya ya. Ini tahun 2021 ya, waktu aku masih kecil banget nih berita ini teh. Terima kasih Mbak udah bercerita, jadi aku tahu banget tentang kematian Alia ya. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.